Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan teori perilaku konsumen. Konsumen adalah setiap pemakai atau pengguna barang atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, memakai, mengevaluasi, dan membuang produk ataupun jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Angel, Beckold, dan Miniard, menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan. Yang kedua, menurut John C. Mowen dan Michael Miner, perilaku konsumen ialah sebagai studi tentang unit pembelian atau buying unit dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi berbagai produk, jasa, dan pengalaman serta ide-ide. Yang ketiga, menurut Lemher dan MC Daniel menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah proses seorang pelanggan dalam membuat keputusan untuk membeli, menggunakan, serta mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang dibeli, juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini dibagi menjadi dua, yaitu bersifat rasional dan bersifat irasional. Rasional adalah tindakan konsumen dalam melakukan pembelian barang dan jasa dengan mengedepankan aspek-aspek konsumen. Ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat rasional ada dua. Yang pertama, konsumen memilih barang yang berdasarkan dengan kebutuhannya. Yang kedua, barang yang dipilih oleh konsumen memberikan manfaat atau kegunaan yang optimal bagi konsumen. Lalu ada yang bersifat irasional. Irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mendahulukan aspek kebutuhan atau kepentingan. Ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional diantaranya yaitu yang pertama, konsumen cepat tertarik dengan iklan ataupun promosi di media cetak maupun media elektronik. Yang kedua, konsumen memiliki barang-barang bermerek yang sudah terkenal atau dikenal luas. Teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen dibagi menjadi tiga. Yang pertama, teori ekonomi mikro, yaitu teori yang beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Yang kedua, yaitu teori psikologis. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Yang ketiga, yaitu teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu pengaruh psikologis mencakup motivasi, persepsi, kemampuan belajar, dan sikap perseorangan. Yang kedua, pengaruh pribadi mencakup gaya hidup, kepribadian, dan status ekonomi. Yang ketiga, pengaruh sosial mencakup keluarga, pendapatan pemimpin atau orang yang pendapatannya diterima oleh orang lain. Dan kelompok preferensi lainnya seperti teman, rekan sekerja, dan rekan seprofesi. Yang keempat yaitu pengaruh budaya mencakup budaya atau cara hidup yang membedakan satu kelompok besar dengan kelompok lainnya. Subkultur atau kelompok yang lebih kecil seperti kelompok etnis yang memiliki nilai-nilai bersama. Dan kelas sosial atau kelompok-kelompok berdasarkan peringkat budaya menurut kriteria seperti latar belakang, pekerjaan, dan pendapatan. Nilai guna atau utility. Teori utility sering digunakan sebagai pendekatan dalam menjelaskan perilaku konsumen, pokok persoalan ekonomi yang dihadapi oleh setiap orang dalam perannya sebagai konsumen, membutuhkan berbagai macam barang dan jasa yang semua harus diimbangi dengan kemampuan membeli. Pendekatan perilaku konsumen. Pendekatan perilaku konsumen dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara kardinal dan secara ordinal. Secara kardinal, dalam teori ini nilai guna ini dikenal dengan nilai guna total atau total utility sama dengan TU, dan nilai guna marginal
atau marginal utility sama dengan MU. Yang kedua, secara ordinal. Dalam pendekatan ini, daya guna suatu produk atau jasa tidak perlu diukur. Cukup untuk diketahui saja dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok produk atau jasa. Pendekatan perilaku konsumen secara kardinal bisa kita lihat dari tabel 4.1 ini. Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai TU terus bertambah hingga jeruk ke-6, sedangkan MU bertambah dengan pola menurun. Hingga unit jeruk ke-7 nilai MU mencapai 0, yang berarti TU telah maksimal. Posisi ini dikenal sebagai titik jenuh atau saturation point. Selanjutnya yaitu kendala konsumen. Secara rasional, konsumen ingin mengkonsumsi komoditas sebanyak apapun, tetapi mereka dibatasi oleh pendapatannya. Nah, kendala pendapatan itu dikenal sebagai garis anggaran dan budget line atau BL. Jika barang yang dikonsumsi adalah X dan Y, maka persamaan budget line dapat ditulis sebagai berikut. Nah, kita bisa melihat dua gambar yang ada di slide ini. Nah, teman-teman bisa memahaminya ya. Yang selanjutnya yaitu keseimbangan. Dapat dilihat pada gambar 4.4, IC tertinggi adalah IC 2, IC terendah adalah IC 0. Konsumen ingin menikmati titik D pada IC 2, tetapi dana yang tersedia tidak mencukupi. Konsumen dapat menikmati titik C dan pada IC 0, tetapi konsumen juga dapat menikmati titik E pada IC 1, di mana IC 1 lebih besar daripada IC 0. Karena itu, titik E, maka diketahui kedua kurva yakni IC dan BL bersinggungan. Persamaan di atas menunjukkan tepat keseimbangan konsumen yakni jika rasio marginal utility terhadap harga dari suatu barang telah sama. Jika rasio tersebut tidak sama, katakan misalnya MU X per PX sama dengan MU Y per PY, maka keseimbangan belum tercapai. Pada kondisi tersebut, tambahan manfaat yang diperoleh persatuan uang yang dikeluarkan untuk mengonsumsi komoditas X lebih besar dari tambahan manfaat yang diperoleh persatuan uang yang dikeluarkan untuk mengonsumsi komoditas Y. Sehingga kepuasan konsumen dapat ditingkatkan jika konsumsi terhadap komoditas X dinaikkan dan konsumsi komoditas Y diturunkan. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan kami mengucapkan terima kasih karena sudah melihat video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.